Jadi bisa juga diakses melalui itu. Berarti sangat mudah ya intinya Sangat untuk mudah. masyarakat termasuk para mahasiswa nih. Biasanya kan teman-teman mahasiswa nih yang mau skripsi, mau ada tugas penelitian atau apa kan butuh data nih. Dengan klik website Dataku Maka akan terbukalah jendela dunia. Pagi-pagi nemu uang cash. Ketemu lagi di Best Podcast. Hai Sobat Data, ketemu lagi di Best Podcast. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, lanjutan dari yang kemarin, tapi kali ini kita tentunya dengan bintang tamu yang berbeda. Sebelumnya, sebagaimana kita tahu, kalau Bapak Presiden Republik Indonesia pernah mengatakan bahwa data adalah kekayaan baru. Sehingga bisa dikatakan data itu lebih berharga daripada minyak. Dan dalam hal ini, jika BPS bertugas untuk mengumpulkan data statistik dasar, maka ada lembaga-lembaga lain yang bisa mengumpulkan data statistik sektoral seperti OPD atau instansi-instansi daerah lainnya. Dan kebetulan pada hari ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang sangat cantik jelita. Saya grogi bosku. Oke, kita sudah kedatangan bintang tamu yang akan bersama kita ngobrol-ngobrol, yaitu Mbak Lita. Siapa dia? Yuk kita tanya-tanya. Oke, Mbak Lita, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, kabarnya baik. Masnya sendiri gimana? Wah, kalau saya selalu setiap hari harus baik, Mbak. Oke, tapi di sini kita akan ngobrol-ngobrol. Sebelumnya saya pengen kenal nih, Mbak Lita ini asli mana nih? Saya kebetulan asli Solo. Asli Solo? Sulawesi. Aduh, Sulawesi. Kemudian? Sulawesi. Tepatnya itu Sulawesi Tenggara. Di Kendari, tahu kan Sulawesi di mana? Tahu, Mbak. Jangan-jangan Apa nggak sih yang tahu. nggak tahu kalau buat Mbak Lita? Oke, di Kendari, berarti di Jogja udah berapa lama ini Mbak berarti? Saya di Jogja itu sejak tahun 2018, jadi sudah 4 tahun ya. 4 tahun, dan sekarang bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sebelumnya saya bekerjanya bukan di pertanian, Mbak. Saya dari salah satu UPT Kementerian Kehutanan. Oh, Kehutanan. Kemudian pas mutasi ke Jogja itu, saya kebetulan ditempatkan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Oke, dan sekarang nih saya tanya nih, selama di Jogja gimana Mbak perasaannya Mbak? Perasaan saya? Perasaan saya baik-baik saja. Baik saja, waduh. Jadi mungkin pas pertama pindah ke Jogja itu ya mungkin adalah ini, shock budaya, apa sih? Shock culture. Shock culture. Salah satunya mau tahu nggak? Apa tuh Mbak? Bahasa? Itu terkait dengan arah. Ketika saya bertanya ke teman ini, saya mau ke kantor ini nih, arahnya kemana? Itu mesti disampaikan utara selatan. Wah ini kacau nih. Saya pakai bahasa tahu. Jawa pula ya? Pakai bahasa Jawa. Jadi di dalam ruangan itu yang penuh dengan yang teman-teman semua adalah orang Jawa. Yeah. Saya sendiri yang orang luar itu, ya Allah, ini seperti berada di luar bumi. Ya begitulah kira-kira. Yeah. Tapi seiring dengan waktu itu bisa disesuaikan. Walaupun mungkin bahasa Jawa yang masuk ke saya itu mungkin ya dari 100 itu ya 5% lah yang saya mengerti. Tapi pelan-pelan nanti akan belajar bahasa Jawa juga ya Mbak ya? Belajar. Okay. Belajarnya itu utamanya yang, mohon maaf ya, yang jelek-jelek. Supaya nggak ditipu-tipu sama teman. Sering dikerjain dengan bahasa Jawa berarti Mbak. Oke, Mbak Lita, kita di sini nih mau ngomongin masalah data nih. Biasanya kalau kita dengar kata data kita udah puyeng duluan. Yes, benar. Padahal negara ini butuh dengan data. Yes. Dan bahkan untuk ngitung gaji kita ini, pendapatan kita, angka-angka itu sebenarnya data juga itu. Yes. Nah sekarang ngomong-ngomong masalah data, kalau di Dinas Pertanian tempat Mbak Lita bekerja, itu ada data apa aja sih yang biasa dihasilkan? Di Dinas Pertanian itu ada data apa aja. Jadi sebelum saya menyampaikan data apa aja sih yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mungkin terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan sedikit terkait dengan
OPD kami, yaitu Dinas Iya. Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi di kami itu, kepala dinas itu dibantu oleh satu orang wakil kepala dinas, dan kebetulan saat ini lagi kosong. Kemudian kepala dinas itu dibantu oleh 10 eselon 3. Yang pertama, sekretariat. Yang kemudian bidang tanaman pangan. Kemudian bidang hortikultura. Kemudian bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian bidang ketahanan pangan. Jadi selanjutnya itu dibantu dengan ada 4 UPTD. UPTD. Yang pertama itu UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian. Kemudian ada Balai Pengembangan, Pembibitan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian. Selanjutnya ada UPTD terkait dengan Balai Pengembangan, Pembibitan dan Diagnostik Kehewanan. Terakhir itu UPTD terkait dengan Balai Pengembangan SDM Pertanian. Jadi di 10 eselon 3 itu berdasarkan TUSI Pergub 60 tahun 2018, 10 TUSI itu salah satunya mengurusi terkait dengan pengelolaan data. Nah, kalau sekretariat itu tugasnya sebagai kompilator dan bidang dari data yang dihasilkan oleh bidang teknis dan UPTD. Dan bidang teknis itu ya masing-masing dengan subsektornya. Misalnya untuk tanaman pangan itu terkait dengan data padi dan palawija. Ada 8 komoditas. Kemudian untuk subsektor hortikultura itu data horti, di mana di dalamnya ada sekitar 87 komoditas. Banyak ya. Itu mulai dari buah, Hafal itu sayur. Mbak sebanyak itu Mbak? Saya nggak hafal. Buah, sayur, terus biofarmaka, tanaman hias itu diurusi oleh hortikultura. Nah, jadi data hortikultura di situ. Kemudian ada bidang peternakan itu mengurus data terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan. Ada 15 jenis ternak yang diurusi. Datanya ya, kita kan berbicara data di sini. Tapi nggak usah dibawa ke sini ya Mbak ya? Hewan-hewannya maksudnya. Terus untuk perkebunan itu mengurusi data ada 25 komoditas. 7 komoditas unggulan daerah. Kemudian untuk yang UPTD tadi itu lebih ke masing-masing yang diurusi, misalnya kayak Balai Pengembangan, Pembibitan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman, panjang banget. Itu ngurusi terkait dengan pembibitan. Nah, kemudian yang tadi yang terkait diagnostik kehewanan itu lebih kepada bibit ternak dan seterusnya. Jadi semua mengurusi data masing-masing dengan datanya masing-masing. Banyak Mas. Kalau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY itu orang sering mengatakan bahwa Dinas Sapu Jagat. Semuanya apa-apa diurusin. Semua diurus. Kecuali perikanan dan kehutanan itu kan di luar. Perikanan dan kehutanan ya. Di luar. Nah, demikian Mas. Banyak kalau ditanya data apa aja banyak. Kalau untuk balita sendiri berarti di subsektor? Kalau saya kebetulan ditempatkan di subbab program. Oh, subbab program. Itu saya kebetulan ngurusi data tanaman pangan. Tanaman pangan. Ngurusin bukan gemukin ya Mbak ya? Oh ya enggak. Oke. Nah itu data-data ya seperti data tanaman pangan, kemudian data horti, itu biasanya pengumpulan datanya dari mana aja itu Mbak? Nah kalau untuk pengumpulan data itu di kami itu dilakukan secara berjenjang. Jadi dimulai di level kecamatan. Itu di level kecamatan kami ada namanya Mantri Tani. Kalau untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, sama perkebunan. Tetapi untuk yang peternakan itu namanya petugas peternakan dan kesehatan hewan. Jadi di level kecamatan, mereka lah ujung tombak kami untuk mengumpulkan data. Data tersebut kemudian disetorkan ke petugas kabupaten. Petugas kabupaten, dan oleh petugas kabupaten itu dilakukan semacam verifikasi dan validasi. Nah, pada saat verifikasi dan validasi di sini biasanya bersama-sama dengan BPS kabupaten.
Ada subsektor yang ketika sudah diverifikasi dan divalidasi di level ke kabupaten, itu kemudian diinputkan melalui aplikasi. Misalnya kayak hortikultura, namanya aplikasi SIM SPH. Tapi ada kayak misalnya tanaman pangan, terus peternakan, perkebunan itu kemudian datanya setelah dari kabupaten itu hasilnya kemudian disampaikan ke provinsi. Di provinsi kemudian ada lagi verifikasi berjenjang. Banyak sekali Verifikasi dan verifikasinya, Mbak, ya. validasi. Iya. Itu dilakukan oleh petugas provinsi bersama-sama biasanya dengan BPS provinsi. Ya. Datanya setelah diverifikasi dan validasi kemudian dikirimkan ke tingkat pusat. Di pusat pun kemudian ada yang Validasi namanya lagi. validasi, ada sinkronisasi. Kemudian itu biasanya bersama-sama dengan kementerian dan BPS pusat. Artinya dalam pengelolaan data itu mulai dari pengambilan data di lapangan Ya. sampai di tahap akhir itu banyak sekali tahapan verifikasinya ya Mbak ya. Yes, tujuannya supaya tadi datanya valid. menyebutkan pernah ada fase di mana bekerja sama dengan BPS. Yes. Itu kegiatannya seperti apa Mbak? Nah itu pertemuan rutin kan. Kalau di kami kan pertemuan data itu biasanya dilakukan secara rutin. Ada yang 3 bulanan, ada yang 4 bulanan, kemudian ada yang tahunan. Itu terkait dengan penetapan ASEM, angkat sementara, dan angkat tetap. Itu kerjasamanya itu. Jadi bersama-sama kami dan BPS itu melakukan verifikasi dan validasi. Oke. Jadi ada sinergi ya antara Dinas Pertanian dengan BPS, terutama BPS kabupaten ya. Kan kalau berdasarkan Perpres 39 tahun 2019 ya, terkait dengan Satu Data Indonesia, di mana kami OPD itu selaku produsen sekaligus user, pengguna data, kemudian oleh BPS di tingkat daerah ya. BPS itu sebagai pembina data. Benar nggak? Betul, pembina data. Ya. Jadi harus selalu harmonis. Ya. Berarti ketika dalam pengumpulan itu, saya tertarik dengan tadi di level lapangan. Di level pertama kecamatan itu ada petugasnya ya Mbak ya? Ada koordinator itu. Itu berarti dia memang pegawai dari Dinas Pertanian ditempatkan kecamatan atau memang pegawai dari kecamatan yang diberikan tugas? Jadi pegawai dari kabupaten. Dari kabupaten. Iya, ditempatkan di masing-masing kecamatan. Jadi biasanya itu oleh penyuluh setempat. Kemudian di SK-kan menjadi petugas data. Baik itu tanaman pangan, horti, peternakan, dan perkebunan. Oke, berarti data tadi udah dijelaskan dari Mbak Lita, kalau data itu ternyata diambil nih dari lapangan langsung dan petugas secara berjenjang, kemudian di setiap jenjangnya pun ada proses verifikasi, validasi, sehingga untuk memastikan data itu valid dan siap digunakan. Harapannya seperti itu. Amin. Nah, kemudian Mbak, ketika memang data itu sudah jadi, itu proses publikasi dan penyimpanan datanya bagaimana Mbak? Penyimpanannya itu otomatis di kami, dan biasanya kalau untuk di aplikasi itu kan otomatis tersimpan di aplikasi ya, di web. Kemudian publikasinya kan kami biasanya untuk data sektoral yang memang menjadi data internal kami, itu kan yang tidak dirilis oleh BPS itu cuman kami gunakan untuk sebagai bahan pembanding. Karena kan untuk kewenangan mempublish data itu kan kewenangan BPS. Jadi kami simpan untuk bahan internal kami evaluasi. Tetapi yang misalnya tidak ada dalam publish BPS itu kami publish di website dinas. Kalau angka dinas itu ada di dinas, bisa diakses. Artinya masyarakat umum pun bisa mengaksesnya Mbak ya. Kalau misalnya seperti ada masyarakat, mahasiswa misalnya butuh data itu kira-kira harus berkunjung kemana Mbak? Selain ke website ya? Banyak. Jadi di kami itu banyak sekali permintaan terkait dengan data di pertanian. Biasanya itu kan ada namanya mekanismenya. Mekanismenya itu peminta data itu melakukan permintaan, memasukkan surat permintaan, kemudian disampaikan ke kami, dan biasanya data yang diminta itu akan kami, ketika itu tidak dirilis oleh BPS, akan kami berikan secara langsung. Untuk data yang ada dalam rilis BPS itu kami rekomendasikan untuk membuka webnya BPS. Jadi diarahkan ke BPS ya, ada yang ada di sana. Terus kami juga di sini
menyampaikan bahwa di Pemda DIY itu ada namanya aplikasi Dataku. Dataku. Jadi aplikasi Dataku yang oleh Bapeda, itu ininya Bapeda. Di situ terdapat data semua sektor. Data sektor itu diambil dari masing-masing OPD. Jadi di masing-masing OPD itu namanya ada agen data yang secara rutin akan menyampaikan laporan atau mengentry laporan data di aplikasi. Jadi bisa juga diakses melalui itu. Berarti sangat mudah ya intinya Sangat untuk mudah. masyarakat termasuk para mahasiswa nih. Biasanya kan teman-teman mahasiswa nih yang mau skripsi, mau ada tugas penelitian atau apa kan butuh data nih. Berarti bisa dengan mudah mengakses data ke aplikasi tadi Dataku yang Mbak ya, bisa diakses di Play Store, bisa diinstal ya dari situ ya. Oh enggak, dia bukan Bukan aplikasi, bukan tapi aplikasi, website ya. Oh, website. Jadi dengan klik website Dataku maka akan terbukalah jendela dunia. Artinya semua data bisa diakses di situ. Iya. Oke, baik Mbak. Sangat menarik sekali bahwa ternyata data-data yang dikumpulkan ini sangat mendetil ya, dan juga proses validasinya sangat luar biasa. Artinya seperti instruksi Bapak Presiden bahwa data itu adalah kekayaan baru yang lebih mahal dari minyak. Ternyata benar bahwa proses penggaliannya pun sama sulitnya seperti menggali minyak, karena kita butuh beberapa tahapan ya Mbak ya. Mantap sekali. Oke Mbak Lita, sebelum kita lanjut obrolan, ada kuis dulu. Saya pengen lihat nih, tadi sudah menyebutkan beberapa subsektor ya yang ada di Dinas Pertanian. Sekarang saya ingin bertanya terkait beberapa hal yang unik-unik, tapi juga kita lihat nih Mbak Lita seberapa pintar. Iya. Seberapa Saya nggak pintar. pintar, saya nggak pintar. Apakah nanti bisa kita klasifikasikan ke dalam subsektor apa, Mbak Lita? Apakah hortikultura? Wait. Ketika ada kuis berarti ada hadiah dong. Siap Mbak, kita ada hadiah. Gimana hadiahnya? Tadi buat ceplukan bawa ke sini. Oke, ini kita akan main kuis sedikit. Ada pertanyaan utama dan pertanyaan pilihan. Pertanyaannya ojo yang susah-susah. Wih, ngajak bahasa Jawa. Iya. Nggih, Mbak, menika wonten pitakonan. Waduh. Saya nggak pede juga untuk bahasa Jawa. Oke. Kalau saya yang salah bahasa Jawa dimaafkan. Kalau panjenengan dong nggak dimaafkan. Siap. Baik, Mbak. Ini nanti bisa ditulis. Katanya tadi suruh milih warna, enggak? Oh, nanti itu, Mbak. Oh, nanti. Nih, ini pertanyaan utama dulu. Oke. Pertanyaan utama ini ada 5 soal, di mana masing-masing soal nilainya kalau benar nilai 1. Oke. Ini ditulis nggak? Ditulis saja. Dalam sektor pertanian, kita sudah mengenal ada beberapa subsektor, seperti tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan, jasa pertanian, dan sebagainya. Nah, saya akan menyebutkan beberapa jenis produk pertanian, dan silahkan nanti dari Mbak Lita menyebutkan kira-kira ini masuk subsektor apa. Oke. Oke, apakah masuk tanaman pangan, horti, dan sebagainya. Oke. Yang pertama, gembili. Wah. Kalau orang Jawa nyebutnya bili, kancane midra, apalagi? Dan lain-lain ya. Oke. Tales, dan sebagainya. Oke, yang kedua, rebung. Oke. Ketiga, terenggiling. Terenggiling bukan terenggiling. Rumput laut. Iya. Rumput ya? Rumput laut. Itu. Rumputnya berenang gitu, Pak. Perikanan ya? Langsung dijawab. Oke, selanjutnya asparagus. Asparagus. Oke. Kemudian kelapa muda. Kelapa tua juga boleh. Oke. Oke. Selanjutnya kita ada 3 Mbak pertanyaan pilihan, ada 3 warna, silakan pilih saja 2. Oh, 2. Yang pertama silakan, mau warna apa? Saya suka yang hijau. Hijau. Karena orang pertanian sukanya dong, yang hijau. pertanyaannya hijau. Hijau. Pertanyaannya, buah semangka adalah buah yang kaya akan air dan nutrisi dan terkenal dengan kesegarannya. Ketika buah semangka itu dilubangin bagian atas, kemudian diserut dan dikasih es batu, dikocok-kocok, kemudian digelindingkan, maka dia akan menjadi apa? Jus. Oke. Diulang. Oke. Ketika buah semangka dilubangin bagian atasnya,
kemudian diserut pakai sendok, dikasih es batu, dikocok-kocok, terus digelindingkan, jadi apa? Jadi bola. Oke. Satu lagi. Silakan pilih. Warna biru. Warna biru. Untuk warna biru. Sayur-sayur apa yang selalu bikin nggak bisa tidur? Ini komoditi loh, ini komoditi pertanian loh ini. Sayur apa yang Bikin nggak bisa tidur. Bikin Sering bikin nggak bisa tidur. ini mesti jawabannya nggak bener ini. Loh, ini namanya jawaban bener, Mbak. Kalau jawaban Mbak Lita belum tentu bener. Sayur yang bisa bikin nggak tidur. Nah, yang bisa bikin kita nggak tidur. Sayur. Sayur lo deh. Bukan. Ya, Menyerah. nyerah. Nyerah. Oke, sekarang coba kita lihat ya, apakah Mbak Lita bisa lolos pada kuis kita kali ini. Yang pertama tadi terkait subsektor. Gembili. Jawaban dari Mbak Lita masuk apa? Tanaman pangan. Betul sekali. Iya deh. Ini sesuai kunci jawaban ya. Jawaban ya. Oke, kemudian rebung. Kehutanan, Mbak Lita. Oh, salah ini. Horti. Harusnya kehutanan ya HBK. Benar. Iya, karena dari bambu. Iya. Oke. Kemudian rumput laut termasuk Perikanan. Teman-temannya SpongeBob dan kawan-kawan. Iya. Selanjutnya asparagus. Horti. Hortikultura, betul sekali. Dan terakhir, kelapa, baik yang muda, yang tua, ataupun yang remaja. Perkebunan. Perkebunan, betul sekali. Yeay. Dari pertanyaan utama, 4 nilainya, 1 salah. Tapi ketika salah, saya kan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya. Salahnya itu di subsektor, sektornya kehutanan loh. Saya nggak ini dimaafkan. Oke, Mbak, kita maafkan, Mbak. Nanti urusan maaf-maafkan itu nunggu lebaran ya, Mbak. Oke. Oke, tadi yang dipilih ada hijau dan biru ya. Yang hijau, buah semangka adalah buah yang kaya akan nutrisi dan sebagainya. Ketika buah semangka dilubangin, kemudian dikasih es batu, dikocok-kocok, terus digelindingkan, jadi apa? Bola. Salah. Apa dong? Jadi jauh, Mbak, gelinding, Mbak. Kita gelindingin jadi jauh. Jangankan mau kita minum, Mbak. Makin jauh. Oke, salah ya. Salah. Nah, nilai 2,5 hilang. Hilang. Dan pertanyaan terakhir yang dipilih Mbak Lita. Sayur-sayur apa yang selalu bisa bikin gak tidur? Nah. Nah, jawabannya sayur bayam, Mbak. Bayam-bayam masa lalu. Oh. Oke, jayus ya. Aduh, akhirnya indikasi mati kejayusan ini. Oke, teman-teman semua. Itu tadi kuis, ternyata dari total harusnya nilai 10 yang bisa dikumpulkan Mbak Lita mengumpulkan nilai 4. Kayaknya nggak nyampe separuh, Mbak. Nggak apa-apa. Ini kayaknya yang kebangetan yang bikin soal ini. Ayo, siapa yang bikin soal ini? Ayo, siapa? Oke. Ya, Mbak Lita. Jadi tahun 2023 ini BPS kan akan melakukan sensus pertanian ya. Sensus pertanian tentunya kaitannya sangat dekat nih dengan para petani yang ada di lapangan dan juga Dinas Pertanian selaku OPD yang menangani tentang pertanian. Nah, apakah data yang dihasilkan nantinya kira-kira akan berguna juga untuk Dinas Pertanian? Oh, jelas. Sangat berguna, bahkan menurut kami itu sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ST 2023 besok itu akan diharapkan akan ada data terkait dengan statistik pertanian yang secara lengkap dan tentunya akurat. Namanya juga sensus ya. Sensus. Nah, jadi harapannya itu ada data yang lengkap dan akurat terkait dengan statistik pertanian. Apa aja datanya? Mungkin salah satunya terkait dengan luas lahan pertanian dan usaha di sektor pertanian, rumah tangga, pertanian di keempat subsektor yang kami tangani, kemudian jasa di sektor pertanian, kemudian bahan evaluasi kami terhadap program kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya.
harapannya itu dengan data yang akurat akan ada program kegiatan yang lebih berguna untuk masyarakat dan tentunya akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Amin. Jadi Dinas Pertanian tentunya mendukung ya dengan Jelas. kegiatan ST 2023. Baik teman-teman semua, ingat tahun 2023 BPS akan menyelenggarakan sensus pertanian. Untuk itu tunggu tanggal mainnya. Baik, Mbak Lita, mungkin itu saja yang kita bisa obrolkan di sini. Tentunya luar biasa sekali. Banyak hal yang kita tahu dari Mbak Lita, ternyata Dinas Pertanian itu banyak sekali yang diurusin. Oke, terima kasih Mbak Lita. Mungkin itu yang bisa diobrolkan kita hari ini. Tentunya waktu sangat terbatas ini, tapi Mbak Lita berhasil membuat kita terhipnotis dengan paparannya yang luar biasa. Kita jadi tahu Dinas Pertanian Jogja itu seperti apa. Dan untuk teman-teman khususnya para mahasiswa ataupun masyarakat lain pengguna data, seandainya butuh data terkait dengan pertanian, bisa langsung ke Dinas Pertanian ataupun bisa melihat dari aplikasi Dataku yang ada di website Dinas Pertanian. Dan tentunya kalau ingin data tentang BPS bisa langsung ke PST atau Pusat Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik. Baik, terima kasih Mbak Lita atas waktunya. Sehat selalu, sukses selalu. Pokoknya kami tunggu dukungannya untuk ST 2023. Baik teman-teman semua, Sobat Data dimanapun berada, sekecil apapun data yang dihasilkan itu sangat berharga dan sangat besar manfaatnya buat pembangunan yang ada di Indonesia ini. Sekian obrolan kita pada Best Podcast pada hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di Best Podcast berikutnya. Salam.